Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langsung saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini adalah kebenaran yang fresh from oven. Fresh from oven artinya saya selesai merangkumkannya di beberapa waktu terakhir. Dan judulnya adalah Kemurnian Iman. Jadi judulnya judul sederhana, Kemurnian Iman. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini akan menghantar kita semua di malam hari ini untuk melihat bagaimana atau apa yang menjadi tujuan dari iman yang dimurnikan. Kalau kita melihat dari struktur ayat ini, kita bisa melihat bahwa final ending dari sebuah iman, orang percaya, itu adalah pernyataan Yesus Kristus. Jadi ujung dari sebuah atau iman yang dimiliki seseorang adalah pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tampak nyata, bukan lagi Tuhan yang kalau kita sekarang beriman Tuhan itu hidup, Tuhan itu ya dan amin, haleluya. Tuhan itu ada, tetapi secara kasat mata pada umumnya kita belum melihat Tuhan. Kita belum benar-benar melihat Tuhan. Lalu bagaimana ada orang-orang yang memang Tuhan kasih gift spesial untuk bisa memiliki pengalaman melihat Yesus Kristus. Walaupun untuk mengujinya oleh buahnya orang dikenal. Ya kan? Nah, pernyataan Tuhan itu atau final dari iman seseorang itu bukan di startnya. Bukan juga dalam perjalanan kehidupannya, tetapi di akhir dari kehidupan kita. Saya pernah lihat live streaming dari Reinhard Bonnke. Dia meninggal udah usia cukup tua, 90-an mungkin ya. Dia live streaming khotbah yang semangat revivalnya tetap sama. Revival artinya kebangkitan rohani. Live streaming, ini orang yang sama yang puluhan tahun lalu menginspirasi banyak hamba-hamba Tuhan. Dan dia tetap stabil sampai akhir. Memang fisiknya sudah menurun. Tetapi imannya tetap dia pertahankan sampai akhir. Jadi seseorang terbukti beriman kepada Yesus Kristus itu sebenarnya adalah saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kapan itu? Bisa yang pertama memang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya kan, Maranatha. Tapi ada Maranatha personal. Maranatha personal artinya Tuhan datang secara pribadi. Artinya apa? Kematian menjemput kita. Sehingga kalau pagi hari ini, sore hari ini kita masih beriman, katakan puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Sebab ada orang-orang yang startnya luar biasa, hebat, tapi meninggalkan Tuhan akhirnya. Dan akhirnya jadi sebuah kesia-siaan. Jadi bukan siapa yang memulai dengan megah imannya, tetapi siapa yang mengakhiri dengan iman hidupnya. Amin.
Jadi bukan bagaimana kita mulai. Ada orang kan kesaksian, oh dia sudah lari daripada Tuhan, kong selari motor, tanggung cilaka, kong sudah di rumah sakit Tuhan. Aku mau datang kepadamu. Akhirnya kan dia. Ada orang yang biasa-biasa saja. Dia jadi anak Tuhan, bersekolah minggu, pemuda, remaja, pemuda. Kok tiba-tiba dia, oh betul Yesus itu Tuhan. Tidak ada pengalaman yang terlalu spektakuler. Cuma, akhir dari kehidupan seseorang adalah apakah betul dia masih beriman atau tidak kepada Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, ada orang bilang nanti jauh masuk gereja 1 tahun atau 1 minggu, bukan 1 minggu, 1 bulan, 1 kali. Ada bahkan yang serangan-serangan pengajaran yang tidak perlu di rumah aja. Iman ini perlu banyak orang menolong. Iman ini perlu firman yang terus seperti pistol automatik itu Kang. Di brem terus, bahasa dulu brem kok itu Kang. Ditembak terus dengan firman. Karena kehidupan iman seseorang itu perlu dijaga. Katakan amin. Perlu dijaga. Sehingga Tuhan katakan dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa, satu ayat mundur, bergembiralah akan hal itu. Hal apa sebenarnya tidak perlu kita jabarkan terlalu jauh. Hal apa? Hal di mana Yesus Kristus menyelamatkan kita. Itu kegembiraan. Tapi ayat ini tidak sampai di bergembira saja. Ayat itu bilang sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang mengalami banyak kebaikan Tuhan, katakan amin. Yang mengalami situasi-situasi yang sukar mengikut Tuhan, katakan amin. Wah. Haleluya. Jadi adalah sebuah sukacita ketika kita mengenal Yesus Kristus, Tuhan selamatkan kita. Tapi saya mau katakan Alkitab juga memberikan sebuah clue. Bukannya sekedar clue, memang memberitahu akan apa yang akan terjadi saat mengiring Tuhan. Bahwa kalau iring Tuhan itu juga akan mengalami berbagai-bagai pencobaan. Dalam versi bahasa Inggrisnya di ayat 7 dikatakan bahwa the trial of your faith. Trial of your faith. Iman yang diuji. Iman yang dimurnikan. Being much more precious than of gold that perisheth. Atau emas. Perish itu di arti lain itu seperti mengalami penyiksaan gitu. Tapi ini maksudnya gini, emas zaman dulu sekarang punya metode yang lebih efisien. Kalau zaman dulu memang emas itu dimurnikan oleh api, dibakar, terus keluar kotoran-kotorannya. Sampai mencapai titik 99,9%. Yang 24 karat itu tidak, dalam sejarah tidak pernah mencapai 100%. Selalu 99,9%. Artinya yang paling dekat kemurniannya itu masih ada 0,1% kotornya. Sebenarnya ini menarik. Begitupun hidup kita. Tuhan akan terus memurnikan kita sampai sudah di titik-titik memang Tuhan bilang sudah cukup. Kasih karuniaku yang menyempurnakan. Haleluya. Jadi kondisi kehidupan iman kita bukan hanya kemilaunya orang beriman, tetapi bagaimana Tuhan mengizinkan situasi-situasi di kehidupan kita untuk mencapai kemurnian iman. Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, 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 masuk kerajaan Allah. Itu lagu super klasik.
lagu lama. Yang menyatakan, ya bukan yang ngomong-ngomong Tuhan. Yang bukan KTP-nya KTP Kristen doang. Tetapi yang didapati imannya betul-betul beriman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi dalam mengiring Tuhan, iman itu harus dimurnikan. Sampai nyaris habis ya, saya katakan, karena Paulus katakan bukan karena aku sudah sempurna, karena kita berusaha terus mencapai kesempurnaan. Artinya memang pada akhirnya orang kalau pulang ke rumah Bapa itu enggak benar-benar 100%, hanya oleh kasih karunia, amin. Tetapi dalam perjalanannya ke sana Tuhan harus memurnikan. Haleluya. Dimurnikan sampai bersih dari segala macam yang kotor. Ada beberapa kejadian atau peristiwa dalam kehidupan saya di 1-2 minggu terakhir ini. Yang intinya adalah Tuhan mau terus iman saya murni kepada Tuhan. Dan akhirnya memunculkan rumusan kenapa iman itu harus dimurnikan. Bahkan katanya lebih berharga dari emas yang murni. Dan itu katanya hanya kefanaan belaka. Berarti Tuhan lebih tertarik mana? Korban atau pemberi korban? Tuhan lebih tertarik mana? Korbannya atau pemberi korban? Korbannya misalnya, saya beri ini Tuhan ya, ini buat Tuhan, hidup saya melayani. Tapi Tuhan lihat imanmu gimana. Karena sekalipun kamu beri emas yang murni, enggak interest Tuhan. Kalau imanmu enggak murni. Amin. Ada enggak orang melayani dalam ketidakmurnian? Ada. Motifnya tidak benar. Sehingga Tuhan perlu memurnikan. Raja Saul pernah mau mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Lalu Samuel bilang gini, bukan korban, tetapi dengar-dengaran. Berarti masalah iman. Di balik semua yang kita bisa berikan kepada Tuhan, Tuhan itu tetap akan berurusan paling pertama dengan iman kita. Haleluya. Ini bukan sekedar iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Saitani rojim juga demikian, kata Alkitab. Tuh? Tapi sesuatu yang murni. Lalu apa tujuan pemurnian iman? Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar. Katakan dasar. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Katakan bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kenapa iman harus dimurnikan? Sebab Tuhan mau membangun fondasi iman yang kuat dalam hidup kita. Sehingga perlu dimurnikan, dibersihkan. Lewat baptisan api kata firman Tuhan. Baptisan air bicara komitmen. Baptisan api nanti kita belajar di kesempatan lain. Tapi Alkitab pernah singgung itu. Roh Kudus akan membaptis kamu dengan baptisan api. Itu artinya apa? Pemurnian iman. Yang dasarnya kuat. Dasarnya benar. Haleluya. Dasar imannya harus benar. Kalau secara sensus jumlah orang Kristen bisa saja dapat jumlah kalau bahasa di dunia penelitian kuantitatifnya. Secara kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya belum tentu. Sehingga Tuhan perlu memurnikan
Dan tujuan yang pertama adalah untuk membangun fondasi iman yang kuat. Haleluya. Fondasi yang kuat. Sebab akhir zaman ini orang akan diuji oleh berbagai macam pengajaran, berbagai macam pemikiran. Hari-hari ini mulai dihiasi itu media sosial, serangan kepada perpuluhan. Dan bagi saya itu mengerikan sekali. Sebab ini omongan-omongan yang tanpa dasar. Hanya berdasarkan latah. Latah itu artinya comot informasi ini, comot informasi itu yang menurut akalnya masuk. Tetapi menurut kebenaran firman tidaklah demikian. Berarti kemungkinan besar dasar imannya tidak kuat. Sehingga dasar iman kita perlu diperkuat. Haleluya. Coba lihat, seringkali kita sepersekian detik mengikuti sebuah reels lah atau apalah di YouTube yang statementnya manis, indah. Dan mulai muncul pertanyaan, betul kaki Kang? No, kalau DP dasar imannya tidak kuat, memang pergi. Haleluya. Sehingga perlu dimurnikan. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sehingga patahnya harapan karena dasarnya tidak kuat. Kenapa orang kehilangan pengharapan pada Yesus? Karena dasarnya tidak kuat. Sehingga Tuhan kalau dia mau jadikan, bukan, ketika kita jadi anaknya, dia mau berurusan dengan iman kita. Haleluya. Di SJ saya diberi kesempatan melayani. Berkat Tuhan adalah pertemuan antara kesiapan dan waktu Tuhan. Persiapan apa? Jadi kapan Tuhan, waktu Tuhan? Waktu berkat Tuhan baku dapat siap. Siap apanya? Siap imannya. Kadang-kadang Tuhan belum mau jawab pertanyaan atau doa kita. Karena Tuhan lihat dasarnya belum kuat. Haleluya. Pernah kejadian kan itu di Jalan Samrat, bukan Jalan Samrat. Dari Bandara Samrat itu, mobil sport, kecelakaan. Mamanya jemput jenazah anaknya sambil bilang begini ke papanya. Kita kan so bilang, jangan dulu beli akang dia. Dia belum siap. Jangan dulu. Kadang-kala Tuhan belum mau menjawab, bukan karena dia tidak mampu menjawab, tetapi dia ukur, Tuhan ukur iman kita belum kuat fondasinya. Haleluya. Kata dasar di sini menggunakan bahasa asli yang bilang setting under. Setting under. Artinya apa? Diset di dalam. Karena tinggal di RMK saya jadi punya pengalaman tidak terlalu, bahkan tidak punya kecakapan seperti teman-teman mahasiswa. Tetapi saya punya sedikit pengetahuan karena jaga lia-lia orang bekerja. Itu bikin fondasi, memang DP usaha dan nyanak gampang. Mulai dari besi ika sampai berapa. Tinggal orang sementara bapak jalan DP tangan mungkin sudah begini. Karena sudah setting dan naluri ika besi. Itu mau bagale, baru mau stel, baru mau pakai DP mal-mal dan lain sebagainya. Pakai benang, lingkali ada kekerdeng mata karena dia punya pengetahuan melampaui Allah. Makanya perlu waterpass ilahi yang dirumuskan akhirnya. Tapi biar dengan semua usaha itu, semua kerja keras itu kotor, lelah, capek. Membangun fondasi itu bukanlah hal yang mudah gitu. Saya tidak katakan hari-hari ini jenis pekerjaan mereka lebih mudah. Tetapi dalam segi intensitas agak berkurang kan DP tingkat kesulitan di hari-hari ini. Karena sudah tidak membangun fondasi. Pengalaman fondasi memang abu apa semua. Kita lihat ada beberapa yang so pakai skincare. Dia berubah jadi sangat terang kulitnya.
Ternyata merek yang dia pakai Tonasa. Glowing dia. Beberapa kaki memang sudah sangat keras. Pengalaman, maaf ya dibimbarkan, tercabu kuku. Oh, kita pernah lihat ada brother Andre Senduk, dia ada tuh. Waktu itu ada babaking fondasi, kong ada sedikit salah dan kong dia mesti betel. Kita dari rumah ada keker pada dia, dan bunyi pang, pang, wih, kita bilang, Mar memang kan Tuhan kasih dia spirit of Simpson gitu kan. Andre, minta maaf kalau. Nah Tuhan karuniakan dia fisik yang luar biasa. Dia sudah punya penerus sekarang. Mohon maaf jemaat kalau konteksnya belum dipahami secara utuh. Dia bahi patah memang. Patah DP martelu patah. Pernah kan ada kejadian begitu? Untuk mau bangun fondasi. Memastikan kuat. Dalam hidup ini banyak kali Tuhan jaga bang. Sakit Tuhan. Karena mau bangun fondasi. Amin. Ada kan ini, oh kalau setia Tuhan tolong. Ada saat ketika kita setia, sepertinya Tuhan tidak menolong. Bukan dia tidak mau menolong, dia mau latih iman kita. Saya baca kitab Yakobus tadi yang disampaikan Pastor Devi, itu tentang mintalah di kitab Yakobus. Tapi di ayat sebelumnya itu hikmat. Jangan kamu bimbang meminta, lalu minta hikmat di atasnya. Saya menulis remanya begini Bapak Ibu Saudara. Saya tulis begini. Kadangkala Tuhan tidak tolong kita di lembah kekelaman hidup kita, apapun itu. Tapi Tuhan beri hikmat kita untuk melaluinya. Amin. Bukan dia tidak ada, dia gembala yang baik. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang setia. Tapi waktu kita minta Tuhan, lalukanlah masalah ini. Tapi Tuhan bisa nggak aja ngomong begini di kita, di hidup kita. Enggak, harus ada masalah ini. Supaya fondasimu kuat. Haleluya. Doanya beda. Kalau doa pertama, doa yang bilang, sudah jo papi, sama dengan Rafael. Sudah jo kita itu. Tapi kalau imani yang sedang dibentuk fondasinya, kita doanya beda. Tuhan, kalau kau izinkan masalah ini terjadi dalam keluarga saya, pribadi saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, buat saya kuat. Karena jangan-jangan itu adalah proses membangun fondasi. Amin. Haleluya. Sebab fondasi yang lemah kelihatan naik bertumbuh. Orang bisa saja gitu. Saya ingat, saya pernah menyatakan sesuatu yang ada unsur keangkuhannya. Saya khotbah di satu tempat, baru lulus pasca sarjana. Jadi masih pasca-pasca tuh. Kita teman ada isi worship, kalau kita bilang begini, sementara khotbah kita. Kita kok suka dah lalui sama dengan dia. Tapi Tuhan bawa ada melayani khotbah, tunggu. Nyak lama dari itu, kau Tuhan lipat. Turunkan ke bawah. Masuklah saya ke RMK. Langsung opening angka batako. Opening worship itu. Penyembahan pembukaan. Kita pernah susun batako kumiring, masih suara begitu, dorong bongkar pas kitanya ada. Kita bilang, memang bukan kita pe rana ini Tuhan. Tapi ada pengalaman itu dengan beberapa orang di yang lulus dan yang masih ada di sini. Waktu kita sementara pikul-pikul itu, Tuhan kasih kita gambaran, Yusuf itu dia jalanin supaya fondasinya kuat. Haleluya. Karena promosi bisa menjebak kalau imannya enggak punya dasar. Berkat bisa menjebak. Orang enggak mungkinlah kita lupa diri. Israel baru dalia laut tablah. Laut teberau. Alkitab bilang begini.
Sedikit lompat nih. Dalam Mazmur 106. 106 ayat 9, 10 dan 13. Ada di catatan yang saya kirimkan. Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Tahan dulu. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Saya waktu membaca kitab Mazmur ini, kita kasih titik begini. 1, 2, 3, 4. Loading dong, kalau di loading gitu. Tung, tung, tung. Ayat 13 muncul. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Melihat keajaiban Tuhan belum tentu menghasilkan iman. Kalau fondasinya tidak benar. Amin. Jadi kalau Tuhan menjawab sesuatu, Tuhan pun mengukur, jangan-jangan segera mereka lupa. Ada dimensi syukur yang lebih tinggi gitu. Dimensi syukur begini, terima kasih Tuhan engkau belum menjawab supaya imanku makin terlatih. Kan ada orang dia kalau berdoa, Tuhan kapan? Tapi bisa enggak kita doa gini, Tuhan terima kasih kamu tahan. Karena kamu lagi membentuk aku. Haleluya. Ini jenis firman Tuhan yang di telinga kadang-kala kurang nyaman. Tapi ingat, orang yang beriman itu menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Jadi fondasi itu tidak kelihatan. Abis baking, so baking susah, so hitung susah, so penuh keringat dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ditimbun. Ujung-ujungnya tidak kelihatan. SJS ini fondasinya luar biasa. Tapi kita tidak lihat fondasinya. Gak kelihatan. Sebab iman adalah sesuatu yang ada di dalam. Di dalam kehidupan kita. Jadi kalau sesuatu bangunan dibangun dengan indah, dengan cantik, dengan hebat, mega trust terjadi. Mega trust. Ada satu mega yang saya trust. Trust itu percaya. I always trust her. Saya terus percaya, saya selalu percaya atas arahannya. Setelah ini saya akan dikomentari ya. Tapi mega trust ini artinya kuat dapat lihat, kong, bum, pergi dia. Runtuh karena tidak kuat. Sebab itu Tuhan harus memastikan benar-benar kuat. Tuhan harus memastikan sekali lagi benar-benar kuat. Sorga menjadi tempat orang yang teruji imannya. Katakan amin. Teruji imannya. Mohon izin, almarhum Ibu Elsina saya menyaksikan. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan universal, pertanyaan alam semesta. Kenapa ini terjadi? Padahal beliau setia. Betul Bapak Ibu Saudara? Dia banyak kali, Pastor, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini semua so siksa ini secara fisik, puji Tuhan. Di rumah sakit berapa kali. Terakhir, karena sudah dengar berita kami dengan kendaraan menuju ke sentra medika. Tapi tidak sempat, sudah berpulang. Pertanyaan ini muncul, kan udah setia. Kenapa perjalanan akhirnya sepertinya tidak mudah? Karena memang yang masuk ke sorga adalah mereka yang teruji iman. Amin. Tapi Roh Kudus memberikan saya sebuah pengertian. Aku mau memberi dia lebih
di kekekalan. Sehingga penderitaan ini terhitung sebagai berkat dalam kekekalan. Amin. Artinya apa? Setiap penderitaan kita mengikut Yesus Kristus, ada yang dihitung orang, bisa dihitung orang, ada yang tidak sempat dihitung orang, ada yang tidak terhitung. Tapi Tuhan menghitungnya sebagai sebuah ketaatan yang tidak pernah sia-sia. Haleluya. Makanya kebagian orang fasik saya status tadi pagi, orang bisa iri misalnya gitu. Saya setia Tuhan, dia enggak. Kenapa hidup kami sepertinya lebih adil ke dia? Tunggu sampai ketemu dengan kekekalan. Tunggu. Alkitab bilang begini, sampai aku masuk ke hadirat Allah, aku menemukan, kesudahan orang fasik. Siksa orang. Tapi keadilan dari Allah itu datang bagi orang percaya. Katakan amin. Jadi jangan trauma berbuat kebenaran. Amin. Sekalipun selama bernafas ini kita tidak memperoleh balasan Tuhan, tapi ingat, ada momen di dalam kekekalan. Haleluya. Beda langsung dapat lihat Tuhan adil. Tuhan mau murnikan iman kita. Amin. Jadi kalau alami kondisi hari-hari ini tidak adil, ya it's okay. Tapi Pak Pendeta, pastor kita kan so berdoa, so puasa, tapi kenapa ada masalah? Ya sudah, itu berarti bagian dari memurnikan iman kita. Saya udah berbuat baik loh, hampir ke semua orang. Tapi tetap saja ada orang yang berbuat jahat. Ya udah, berarti kita mau dimurnikan. Haleluya. Haleluya. Kalau semua keadaan baik-baik saja, orang tidak bergantung sama Tuhan. Betul atau salah? Kalau semua lancar, kita cenderung lupa Tuhan. Tapi saat ada problem, kita cari Tuhan. Ku cari wajahmu. Cari kalau tidak dalam masalah. Itu kadang-kala cuma cari. Saya berdoa tadi pagi sebelum pelayanan hari ini di worship leader. Saya bilang, Tuhan, nyatakan sesuatu yang perlu hambamu ini tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Sampai sudah mau menutup doa. Ada satu kalimat yang di hati saya muncul. Karena saya bertanya, Tuhan, apa yang saya tidak sadar mungkin atau yang perlu saya lakukan sebagai anak Tuhan. Lalu ada satu kata yang dua dia, kata padanan Pak. Kata ini begini, waktu kita semua, karena semua jamba siap, sungguh. Kata apa? Sungguh. Tuhan, kita semua berusaha lebih sungguh. Orang kalau imannya, fondasinya benar, walaupun realita yang dialami beda, dia tetap sungguh. Haleluya. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selama. Tuhan, saya udah jalan loh dengan Tuhan, tapi yang saya alami beda. Tidak ada apresiasi, malah dapat gini, dapat gitu. Sungguh. Tanda fondasinya kuat, dia tetap sungguh. Haleluya. Dia sungguh-sungguh baca firman. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sehingga apapun situasi yang Torah alami, sekalipun situasi itu sukar sulit, saya mau sungguh-sungguh. Bukan tidak peduli memang, tetapi kadang-kala kita harus mengabaikan situasi untuk dinyatakan Tuhan, betul nggak anak ini beriman? Betul nggak dia anak Tuhan? Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sehingga jangan mundur karena itu semua merupakan proses. Jangan kecewa karena semua itu merupakan proses. Kalau kita sudah hidup benar, nyanak baking dosa kita Tuhan yang ya paling kalau pikiran yang kali jaga apa ya Tuhan tolong ampuni. Boleh jaga, tapi kita lagi dalam kubangan dosa, apa ada jaga alami ini karena mau dimurnikan. Haleluya. 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 Fondasinya kuat. Tadi khotbah tentang tenang. Dan tenang bukan cuma tentang persepsi. Tenang itu imannya kuat. Haleluya. Adakah hari-hari ini yang sedang mengalami situasi-situasi yang tidak enak gitu? Sedang dimurnikan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Dibentuk fondasi itu lewat apa? Lewat benturan. Haleluya. Yang kedua, kenapa dimurnikan? Sebab Tuhan mau iman kita bukan hanya pengetahuan saja, tapi pengalaman dengan Tuhan. Petrus punya pengetahuan. Siapa aku? Engkau anak Allah yang hidup. Bagus ngana. Kita dorang somo hianati kong dong somo salib. Kita nyana Tuhan. Kita tetap bertahan. Pak Gembala ada khotbah di Gor tuh. Apa yang terjadi? Dia sangkal Yesus. Lalu terjadi interaksi yang indah dengan Tuhan. Dia coba balik jadi nelayan ulang karena so down. Tuhan bilang, "Ana sayang apa kita?" Bukan itu pertanyaan di WA ya. Apakah engkau mengasihi aku? Karena pengetahuan tidak cukup. Perlu pengalaman. Pengalaman pun tidak cukup, perlu pengetahuan. Iman itu harus lengkap. Tapi saya tulis ini sebenarnya iman itu harus bukan mendarah daging. Tapi mendarah dan meremukkan daging. Quotes. Iman itu bukan mendarah dan daging. Iman itu mendarah Yesus Kristus dan meremukkan kedagingan. Maksudnya apa? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman itu bukan cuma di knowledge kita, tapi itu masuk ke dalam nurani kita. Itu lain loh. Itu perlu pengalaman. Dalam bahasa pendidikan interaksi edukatif. Maksudnya apa? Kamu lihat bagaimana kamu dengan saya dan kamu alami apa yang saya alami. Yesus lakukan itu. Dia bawa murid-murid berjalan, kamu lihat aku menyembuhkan orang sakit. Kamu perhatikan ya pengetahuanmu tentang kuasa Tuhan itu ada. Petrus masuk itu pengetahuannya. Dia jadi seorang disciples, murid. Ikut Tuhan Yesus. Waktu dia bilang aku harus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus memperlengkapi kamu. Petrus punya pengetahuan tentang kuasa Allah. Tetapi dia menyangkal Tuhan, Roh Kudus menyingkapkan. Dan akhirnya dia sampai pada titik. Satu kali ada seorang pengemis minta, tolonglah aku. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus sembuh engkau. Itu apa? Pengalaman dengan Tuhan. Iman itu harus ada jadi bagian orang percaya. Dan itu bukan cuma pengalaman dijawabnya doa, tetapi pengalaman pahit dalam hidup kita. Haleluya. 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 Mendarah daging masuk ke dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Dari iman memimpin kepada iman. Tadi fondasinya harus kuat. Supaya kalau ada goncangan, persoalan, ajaran sesat dan lain sebagainya, dia tetap kokoh mengikut Yesus. Lalu saat dia berjalan ikut Yesus, apa yang terjadi? Dia tahu tentang Tuhan, dia alami Tuhan. Amin. Alami Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga adalah ketika imannya kuat, iman yang utuh, Tuhan bilang dari iman ini memimpin kepada iman yang selanjutnya. From faith to faith. Dari iman kamu yang pertama, kamu masuk ke iman yang kedua. Poin yang ketiga adalah karena Tuhan mau iman kita berkembang, berprogres, naik level. Haleluya. Bukan lagi iman yang victim. Apa ya? Yang victim itu apa itu? Mental victim itu yang saya korbannya. No, naik levelnya. Kalau dulu murid-murid bilang, lalu kalau engkau pergi siapa dengan kami? Imannya berubah ketika Yesus pergi, kami tidak sendiri, Yesus bersama kami. Waktu pertama, Yesus dengan dorang tuh, ini kok kita sedikit cepat karena waktu. Yesus dengan dorang, tapi dorang gak merasa Yesus dengan dorang. Tapi waktu Yesus pergi, malah mereka merasa Yesus dengan mereka. Nah, orang yang imannya itu dibentuk oleh Tuhan, dia akan mencapai iman yang lebih tinggi. Tadinya dia merasa, saya korbannya, tapi berubah. Kalau misalnya pelayan Tuhan, dia rubah. Dia bukan korban di pelayanan. Dia menjadi orang-orangnya Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Haleluya. Apa itu orang yang iman next level? Dimanapun dia harus jadi berkat. Bukan cari berkat. Dia pembawa berkat. Haleluya. Dia bukan berdoa untuk situasi berubah. Dia yang mengubah situasi. Amin. Ketemu orang Carlota yang nyenak war-war. Aduh, kita ini mau bergabung situ. Merasa tanpa kerja itu iman yang next level adalah begini. Tuhan taruh kita di situ, berarti kita petugas rubah ini budaya ini. Haleluya. Mahasiswa di kamar, ketemu dengan rohnya mulai loyo. Kita pendoa. Kalau aku dapat ada orang yang loyo aja berdoa. Bawa roh doamu, rubah situasi itu. Itu iman di atas level. Level yang lebih tinggi. Haleluya. Haleluya. Dalam keluarga, tidak mendukung semua. Jadikan iman kita, iman yang next level. Yang mengubah keadaan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Demikian kebenaran firman Tuhan.